Assalamualaikum. I'm Captain America. Don't forget to like and subscribe to Arif Yohamart. And I will protect your city. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arif Yohamart di sini. Kita kembali menyambung cerita Gawin Kontra karya Mbak V Handayani. Kali ini sudah sampai di episode 21. Yang ketinggalan boleh melihat-lihat lagi mulai dari episode 1 sampai 20 karena ceritanya sangat bagus dan insya Allah sampai tamat. Oke guys. Nah, sebelum kita lanjutkan ceritanya, please bantu channel Arif Yohamart agar lebih berkembang lagi dengan cara tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Oke, terima kasih mbaknya yang telah mengiklankan channel saya. Kita lanjutkan di part 21. Selamat menikmati. Kedatangan Papa Adalard ke Indonesia untuk mengunjungi Arini bukanlah hanya sekedar berlibur. Dia begitu merindukan menantu kesayangannya itu. Dia berharap kedatangannya kali ini bisa mendapat sedikit kebahagiaan dengan berita kehamilan Arini. Akan tetapi keinginannya itu disimpannya rapat-rapat dalam hatinya. Gelengan kepala Arini menjawab pertanyaannya tanpa harus diucapkan terlebih dahulu. Setelah beristirahat semalam, pagi ini nampak Arini menemani Papa Adalard berjalan di sekitar taman apartemen. Tangan Papa terus menggenggam tangan menantunya itu. Dia selalu mengajak Arini duduk di kursi taman yang tersedia di dekat air mancur. Dia lalu mengajak menantunya itu berbicara dengan bahasa Perancis, bahasa yang dikuasai Arini. Kedatangan Papa karena Papa merindukanmu anakku. Papa sangat berharap nantinya kamu bisa memberikan Papa seorang atau 3 orang cucu, kata Papa lembut sambil menatap mata Arini. Arini tertunduk. Matanya tiba-tiba terasa panas. Ingin rasanya dirinya memeluk dan menangis lalu mengungkapkan seluruh perasaannya saat ini. Apa kamu menolak untuk memiliki anak? Tanya Papa sambil mengusap kepala Arini. Arini hanya menggeleng. Diangkatnya wajahnya perlahan dan ditatapnya wajah lelaki tua itu. Seukir senyum dipaksakannya. Tidak Papa, Arini sangat mendambakan seorang anak. Akan tetapi Tuhan belum memberikan kesempatan dan kepercayaan untuk memiliki seorang bayi, jawab Arini sambil menggenggam tangan Papa. Papa Adalard sangat gembira mendengar jawaban dari Arini. Dengan penuh semangat dipeluknya tubuh menantunya itu. Ingat ya, Papa ingin 3 orang cucu agar bisa menemani Papa di hari tua, tugasnya sambil tertawa bahagia. Hahaha. Arini hanya tersenyum. Ada rasa perih dalam hatinya, tapi dirinya tidak ingin membuat Papa kecewa ketika mengetahui kejadian sebenarnya. Melihat Papa yang selalu tersenyum di pagi itu membuat Angga nampak bingung. Papa al-haluk cematin, kata Angga heran. Papa terlihat bahagia pagi ini. Papa hanya tersenyum. Dia lalu mengangkat cangkir kopi yang dihidangkan untuknya dan mengacungkan pada Angga sambil menikmati croissant dengan lelehan madu di atasnya. Angga, Papa ingin mengajak Arini berjalan-jalan hari ini, tugas Papa. Oke Papa, nanti saya akan antar kemanapun Papa mau, jawab Angga sambil menyeruput secangkir teh hijau favoritnya. Non, tu fix alar afej Arini solmeten, tolak Papa dengan bahasa Perancis. Jangan, saya akan pergi bersama Arini saja. Angga terdiam. Dia hendak menanyakan Arini, akan tetapi sosoknya tidak terlihat. Sepertinya dia sedang mandi. Angga hendak bangkit dari tempat duduknya dan berniat melihat Arini, akan tetapi tangan Papa menahan dirinya. Sudahlah, kau menggodanya. Biarkan dia mandi sendiri, kata Papa sambil mengedipkan matanya. Angga hanya tersenyum mendengar perkataan Papa. Dia lalu terlibat perbincangan dengan lelaki tua itu. Arini segera bergabung dengan mereka. Kedatangan Arini segera disambut dengan kecupan di pipi dan di dahinya. Papa hanya membincang Arini sebentar saja. Papa bukan membawanya pulang ke Kolmar untuk menemani Papa, sungut Papa Adalard. Angga tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan Papa. Sedangkan Arini hanya mengangkat bahunya karena tidak mengerti arah pembicaraan mereka. Sayang, hari ini kamu tidak usah ke kantor. Selama Papa di Jakarta, kamu libur saja dulu, tugas Angga sambil menjawil dagu Arini.
Nanti Pak Hadi akan mengawal dan menemani kalian selama berkeliling ibu kota, sambungnya lagi sambil mengusap rambut Arini. Sepanjang perjalanan Papa sangat bahagia. Dia terus menggenggam tangan Arini. Kemanapun Papa melangkah, Arini mengikutinya dengan gembira. Termasuk sewaktu Papa membawanya memeriksa ke dokter kandungan terkenal di ibu kota. Ibu Arini kondisinya sangat baik dan sangat subur. Dia juga berbadan sehat dan tidak mandul. Dia bisa memiliki beberapa anak, kata dokter yang memeriksa Arini. Mendengar keterangan dokter kandungan itu, Papa sangat gembira. Dia lalu memberikan beberapa lembar euro pada bu dokter sebagai hadiah. Ayo kita pergi berbelanja dan bergembira, kata Papa sambil menggenggam tangan menantunya itu. Papa kemudian membawa Arini ke sebuah kantor pengacara terkenal yang telah menunggunya bersama seorang notaris yang juga telah memiliki nama besar. Dia lalu membaca selembar kertas yang telah dipersiapkan oleh pengacara itu. Papa nampak mengangguk dan tersenyum membacanya. Sedikit kemudian dia menandatanginya dan membubuhkan stempel dan dari jempolnya. Notaris yang telah hadir dan sang pengacara serta Arini diminta ikut untuk menandatanganinya. Arini tidak sempat membaca lembaran itu, akan tetapi ucapan selamat dari notaris dan bapak pengacara membuatnya yakin bahwa itu bukan hal yang buruk. Terlebih lagi ketika salah seorang tamu yang sepertinya seorang pengusaha juga hadir menyerahkan sebuah kunci beserta surat-surat yang telah ditandatangani oleh Papa Adalat dan yang lainnya. Ini hadiah Papa untukmu anakku, kata Papa Adalat sambil menyerahkan kunci tadi pada Arini. Arini nampak terkejut kala mendengar perkataan Papa. Rupanya Papa membelikannya dirinya sebuah apartemen mewah. Wow. Arini sama sekali tidak menduga terlalu banyak kemewahan yang dihadiahkan padanya hari ini. Arini hanya menatap wajah mertuanya itu dengan pandangan berkaca-kaca. Papa, kenapa harus seperti ini? Apa yang Papa berikan dahulu belum Arini gunakan sama sekali. Arini hanya ingin menemani Mas Angga tanpa meminta apapun. Arini tulus mencintai Mas Angga, Pak. Arini mohon jangan manjakan dan nilai Arini dengan harta, kata Arini sambil menghapus air matanya yang mulai tak terbendung. Jangan seperti itu anakku, jangan menangis. Papa tahu segala ketulusanmu anakku, jawab Papa Adalat sambil memeluk Arini. Semua Papa berikan karena Papa tahu kamu bisa menjaga dan menggunakannya dengan bijaksana, sambung Papa lagi. Arini lalu duduk kembali dan mendengarkan isi lembaran yang tadi ditandatangani Papa dan notaris. Arini hanya menggeleng tak percaya akan apa yang dibacakan bapak pengacara. Tanpa terasa air matanya semakin deras membasahi pipinya. Papa Adalat nampak tersenyum bahagia. Sedangkan pengacara dan notaris secara bergantian menyalami Arini yang telah diberi separuh dari kekayaan Mr. Adalat yang berada di Indonesia padanya. Arini tidak membutuhkan kekayaan itu, Pak, kata Arini ketika sudah berada di dalam kendaraan sambil menatap ke mata papa mertuanya. Pada Papa Adalat hanya tersenyum. Dia tahu dan yakin akan keputusan yang diambilnya. Dia hanya tersenyum dan meminta pada Pak Sopir untuk membawanya ke Grand Indonesia. Papa mengajak Arini, Pak Hadi, dan Pak Supir untuk makan siang di mall itu. Angga yang ditinggal sendiri oleh Papa dan Arini memilih berangkat ke kantor. Kedatangannya disambut wajah muram Rama. Lo kenapa Ram? Tanya Angga. Benny ngebuat ulah lagi nggak? Semalam dia digebukin orang karena mencoba menggoda kekasih pria itu, jawab Rama sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Nggak ada tobatnya tuh bocah ya, sungut Angga. Sekarang dia di mana? Sambungnya lagi. Di apartemennya, baru saja dia call gue, jawab Rama. Kan gue nyuruh dia tinggal aja dulu di Bogor sampai masalahnya dengan si Desi kelar, tanya Angga heran. Dia bosan katanya, jawab Rama. Angga hanya terdiam mendengar jawaban dari Rama. Dia juga tahu kebiasaan Benny yang sangat mencintai dunia malam. Ajeb. Hari ini gak masuk kantor ya? Tanya Rama. Dia nemenin Papa keliling hari ini, jawab Angga dengan malas. Rama melengos, ada rasa rindu menghampirinya karena tidak melihat gadis kampung yang diam-diam mencuri hatinya itu.
Bayangan Arini bermain di pelupuk matanya. Lamunannya seketika buyar kala ketukan halus di pintu ruangannya terdengar. Masuk. Come on. Siang Pak, di lobi ada tamu bernama Abimanyu ingin bertemu Mbak Arini. Katanya sangat penting, kata Rani, salah seorang karyawan yang menjadi sekretaris lama. Angga tersentak, mau apa laki itu menemui istrinya. Rasa cemburu semakin memenuhi kepalanya. Wajah tampannya menjadi sekeras batu. Rama yang melihat perubahan wajah sahabatnya itu hanya menatapnya dengan penuh tanya. Arini gak masuk kerja hari ini, jawab Rama cepat. Dia mengibaskan tangannya sebagai tanda agar Rani pergi dan menutup kembali. Lo kenapa bro? Tanya Rama sambil menepuk paha Angga yang duduk di sampingnya. Itu cowok yang kemarin di Sasana, kelihatannya dia naksir Arini. Dari kemarin dia mencoba menarik perhatian Arini, semprot Angga dengan nada marah. Rama terdiam, ingin rasanya dia menertawai sahabatnya itu. Akan tetapi melihat pandangan mata Angga sepertinya dia sangat marah dan serius dengan ucapannya. Keduanya lalu diam. Rama lalu melihat ke arah para karyawan yang sedang bekerja. Dirinya nampak begitu terkejut melihat Arini yang nampak berjalan ke arah ruang rapat bersama seorang lelaki yang lumayan tampan dan berbodi atletis, dan seorang lelaki tua yang tidak lain adalah Papa Adalard. Angga, itu kan Arini bersama cowok yang di Sasana kemarin, kata Rama sambil menepuk pundak Angga dan menunjuk ke arah Arini yang sedang berjalan di samping Abimanyu. Angga segera membalikkan badannya dan melihat ke arah yang ditujukan Rama. Hanya sosok Arini dan Abimanyu yang dilihatnya menghilang dari balik pintu ruang rapat yang segera ditutup Arini. Seketika darah Angga mendidih. Wow, rasa cemburunya membuncah, rasa marah menyelimutinya. Wajah putihnya terlihat memerah. Dia bergegas menuju ruang rapat diikuti oleh Rama di belakangnya. Apa yang akan terjadi? Prok prok prok. Jadi apa? Prok prok prok. Dan bersambung dulu. Nah, Angga marah, cemburu tandanya apa? Tresno, tandanya wis sayang. Gitu aja dulu episode 21 Kawin Kontrak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, to be continue. Halo wong ganteng lan wong ayu. Piye kabare? Aku Hulk. Menungso werna ijo sing paling kuat rak ono tandingane kejaba Thanos. Matur suwun wis nonton video Arif Yohamart. Ojo lali like lan subscribe channel ini. Matur suwun. Terima kasih, thank you, kamsahamnida, gumawa. I love you.